Selamat bertemu para siswa SMA kelas 12. Kita akan membahas review. Kalau kemarin itu review tentang seri paralel rangkaian simetris dan juga sudah dijelaskan hukum 1 Kirchhoff dan juga sudah dijelaskan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Sudah dijelaskan hukum 2 Kirchhoff pada kasus satu loop. Nah, review kali ini adalah hukum 2 Kirchhoff tentang rangkaian yang diselesaikan dengan dua loop. Bagi Anda yang masih belum memahami hukum 2 Kirchhoff yang diaplikasikan pada soal-soal rangkaian listrik yang mengandung dua loop, silakan diamati ulang supaya Anda bisa memahami dengan baik. Dan buku yang saya gunakan ada dua, yaitu yang penuntun fisika, belajar fisika ini, ya, sebagai soal seperti soal ini diambil dari sini, dan soal buku fisika pelajaran. Oke, kita mulai dengan menyelesaikan soal yang pertama. Jadi ada dua soal saja. Kita akan review secara perlahan. Jadi soalnya seperti ini. Ini adalah soal Nanyang Technology University Sample Entrance Examination tahun 2010. Jadi perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus melalui resistor 40 ohm. Jadi di sini ditanyakan kuat arus listrik melalui 40 ohm ini. Ya, jadi sekali lagi soal ini diambilkan dari penuntun belajar ya. Jadi bagi Anda yang ingin belajar banyak, di sini banyak soal-soal, ribuan lebih ya. Jadi kuat arus melalui resistor 40 ohm. Ini yang ditanya. Ya. Nah, strateginya itu penting, jadi bukan hanya menyelesaikan tapi strateginya. Ya, jadi karena kita ditanya arus melalui komponen 40 ohm ini, maka kita usahakan supaya dua loop, karena ini nggak mungkin satu loop ya. Contohnya kalau Anda ambil loop ini saja, ini tidak dilalui loop, jelas salah ya. Kalau misalnya Anda ambil ini saja, ini tidak dilalui loop, jadi memang harus dua loop. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah arus melalui komponen 40 ohm ini, maka kita akan selalu usahakan loop pertama itu melalui ini saja. Jadi loop pertama ini melalui ini saja. Ya, jadi Anda bisa ngambil ini atau ini. Ya, di sini saya ambil ini dulu ya. Nanti akan Anda lihat yang saya ambil ini ya. Jadi yang akan saya ambil yang hijau ini ya. Nah, ini dulu ya. Ya, ini hijau. Jadi usahakan arus loop yang melalui dulu ini yang pertama ini dulu. Usahakan komponen bisa resistor, bisa baterai. Yang arusnya ditanya ya. Yang arusnya ditanya hanya dilalui oleh satu arus loop. Ya, dengan demikian tugas kita hanyalah menentukan besar arus loop ini. Jadi karena yang ditanya yang hijau ini, saya usahakan loopnya hanya satu ini yang melalui 40 ohm. Untuk itu saya ambil misalnya, supaya mudah ambil aja searah arus. Kita kasih nama I1. Ya, ini I1. Ini I1. Ini juga I1. Ya, jadi loop I1. Ya, ini. Nah, taruhlah cabang-cabang ini kita kasih nama ya. Ini A. Ya. Ini B. Ini C, ini D, ini E, ini F. Ya. Nah. Jadi 40 ohm ini dilalui oleh arus I1. Ya. Tapi ini kan belum dilalui. Belum dilalui. Maka kita harus bikin dua loop supaya ini dilalui. Tapi tidak boleh lewat ini. Makanya kita pakai yang merah ini. Ini adalah loop yang kedua. Ya, Anda lihat loop kedua ini tidak melalui ini. Ya. Jadi itu tujuannya supaya hanya satu kali ngitung. Jadi cukup kita hitung I1 ketemu, ya. Nah, supaya mudah, Anda lihat cabang perbatasannya. Yang hijau ini cabang perbatasan itu yang ini, yang ada komponennya ya, ini. Nah, ya. CABD ini adalah cabang perbatasannya. Jadi perhatikan, CABD ini adalah cabang perbatasan. Ya. Maksudnya cabang perbatasan itu cabang yang dilalui oleh dua loop. Pertama loop I1 ini,
Kedua loop I2 ini. Nah, supaya gampang, karena loop I1 searah jarum jam, di sini, harusnya ke atas ya. Dari A ke B ini ke atas, maka I2 juga kita usahakan ke atas. Nah, begini I2. Ini jadi I2 begitu berarti ya. Nah, ini. Ya. Ini I2 ini. Ya. I2. Ini I2 semua ini. Ya. Ini juga I2. Ya. Yang merah ini I2. Nah, sudah dilalui semua oleh loop. Itulah loopnya. Ya. Jadi cara menentukan loop itu. Pertama, tentukan dulu loop yang melalui komponen yang ditanya. Ini. Ya. Dan ini tidak boleh lagi dilalui oleh loop kedua. Jangan dilalui oleh loop kedua. Cukup satu loop saja. Maka loop keduanya pasti yang ini. Dan diambil searah. I1 ke sana, I2 juga ke sana. Kenapa diambil searah? Supaya kalau I1-nya positif tandanya, I2 juga positif. Ya. Kemudian cabang perbatasan perlu Anda perhatikan. Karena di cabang perbatasan itu, nanti begini, kalau kita tinjau loop I1, maka I2 akan ada di cabang perbatasan. Kalau kita tinjau I2, maka I1 akan ada di loop perbatasan. Ya. Dan Anda lihat loop perbatasannya adalah CABD. Ya. CABD. Ya, kalau Anda daftar komponen apa yang ada di CABD. Ya, baterai nggak perlu, baterai hanya boleh sekali ya. Komponen yang dimaksud di CABD ini adalah hambatan. Ya, jadi ini 20 ohm, Anda lihat ada 20 ohm ya yang ini. Hanya 20 ohm. Jadi cabang perbatasannya itu hanya 20 ohm. Ya, oke. Ini strateginya. Ya. Ini kalau kita lihat lagi kita urai ya. Ditanya arus yang melewati 40 ohm. Dan ini sama dengan I1. Karena hanya I1 yang lewat. Arus loop 2 nggak lewat sini. Makanya kita usahakan cabang CD, ya, di mana komponen 40 ohm ini terpasang, hanya dilalui oleh arus loop I1 saja. Ya. Dan kita misalkan I1-nya di sini searah jarum jam. Selanjutnya kita buat I2 kan? I2. Dan I2 ini tidak boleh melalui 40 ohm, karena itu kita begini kan. Dan kita usahakan cabang perbatasannya yaitu 20 ohm, hanya 20 ohm ya. Kalau I1 lewatnya dari kiri ke kanan, maka I2 juga harus dari kiri ke kanan. Sehingga I2 juga searah jarum jam. Ya. Oke, sekarang baru kita tinjau loop I1. Ya, jadi tinjau loop I1. Loop I1 itu yang hijau. Ya. A, B, D, C, A. Makanya disebut loop ya. Mulai dari A, balik lagi ke A. Dengan cabang perbatasan CABD. Anda lihat ya, cabang perbatasannya CABD, tapi yang penting hanya komponen hambatan. Jadi di sini hanya ada 20 ohm. Inilah cabang perbatasannya. Ya, dilalui juga oleh loop I2. Jadi 20 ohm ini dilalui oleh loop I1 dan I2. Kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff kan, ini. Hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL baterai ditambah penurunan tegangan sama dengan 0. Kita mulai dari loop I1 ya. Yang hijau ini. Ya. Pertama di loop 1 ini Anda perhatikan. Baterainya cuma ini. Di sini nggak ada baterai, di sini nggak ada baterai. Ya, jadi kita mulai jalan dari A ya. A, B, D, C, A. Oke. Baterainya ketemu kutub yang pendek dulu. Berarti min 13. Jadi ini min 13. Oke. Ditambah loop 1 ya. Arus loopnya I1. Kali semua hambatan yang dilalui. Perhatikan. Nah, ini nggak ada hambatan. Di sini ada 20. Di sini ada 40. Jadi 20 tambah 40. Tapi seperti saya bilang tadi, di sini ada cabang perbatasan yang ada komponen resistornya. Ya, hambatan aja. Baterai hanya satu kali dilewati. Anda lihat 20 ohm ini. Dilewati oleh hijau dan dilewati juga oleh yang merah. Ya. Dilewati juga oleh yang merah. Ya. Loop 2. Jadi di sini akan ada plus I2. Makanya kita ambil searah. Sehingga kalau ini plus, ini juga plus. Kali hambatan di perbatasan. Hanya 20. Ya, yang lain enggak. Jadi selesai. 0. Inilah persamaan pertama. Ya, dalam variabel I1 dan I2. Tidak selesai kan? Supaya selesai, kita perlu persamaan yang kedua.
persamaan yang kedua itu loop 2. Loop 2 yang merah ini. Nah, ya. A, B, D, F, E, C, balik lagi ke A. Ya, perhatikan. Ya. Arus loopnya I2. Ya, tapi nanti di cabang perbatasan ini nanti ada I1 yang hijau. Ya, jadi sekarang perhatikan yang merah ya. Nah, kita urus dulu baterainya kan. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Baterainya dulu yang merah ini ya. Kalau Anda lihat dari A kita naik kan. Sama kutub negatif ini dulu ketemu. Min 13. Ya toh? Ya. Jadi min 13. Ya. Oke, yang merah ini di sini nggak ada baterai. Nah, tapi di sini ada lagi baterai. Dan yang dilalui dulu yang panjang. Ya, yang panjang itu plus. Jadi ini plus 20. Sudah nggak ada lagi baterai. Selesai. Ditambah tentu loop I2 ya. Yang merah itu. Ya. Yang merah ini. Dari A ya. Komponen hambatan yang dilalui ini nggak ada hambatan. Nah, di sini ada 20. Nggak ada hambatan di sini. Nah, di sini ada lagi 20. Jadi 20 dan 20. Nah, tapi perhatikan, di loop I2 ada I1. Ya, di loop I1 ada I2. Kan gitu. Dan dua-duanya plus karena diambil searah. Ya toh? Kali komponen yang cabang perbatasan. Cabang perbatasan cuma ini, 20M. Ya, jadi kalau I2 dia I1 kali 20. Nah, perhatikan. Sama dia 0. Ya, persamaan yang kedua. Nah. Maka menurut matematik, jadi perhatikan ya, loop I2 itu cabang perbatasannya hanya 20 ohm ini. Jadi kalau Anda tinjau I2, nanti akan I1 ada di 20. Kalau Anda tinjau I1, I2 akan ada di 20. Ya, jadi cabang perbatasan ini selalu sama. Ini 20, ini juga 20. Oke, sekarang matematik aja. Ya, dua variabel, dua persamaan. Maka menurut matematik bisa diselesaikan kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat nulisnya I1 duluan ya. Persamaan 1 nih. 20 tambah 40, 60. 60 I1. Ya kan? Ini yang atas nih, 60 I1. Ditambah 20 I2. Min 13 pindahkan ke kanan sama dengan 13. Persamaan 1. Sekarang persamaan 2. Ini. I1-nya duluan. 20 I1. Ditambah 40 I2. Ini pindahkan ke sana. Min 7. Nah, ingat yang ingin kita hitung adalah I1. Yang merah ini yang mau kita hitung. Sehingga yang kita tiadakan ini. Yang kita eliminasi ini. Ini 20, ini 40. Supaya sama. Dan bisa kita jumlahkan. Ini kita kalikan min 2. Ya, kalau kita kalikan min 2 nanti ini jadi min 40 kan. Sehingga kalau kita jumlahkan 0. Kita kalikan min 2 ya ini. Jadi 60 kali min 2, min 120. I1. 20 kali min 2, min 40. Yang hijau ini. 13 kali min 2, min 26. Nah, ini. Jadi yang kita olah itu yang ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini dijumlah. Ya, ini jangan dilihat lagi. Ya, ditutup. Ya. Sehingga maksud saya ini ditutup. Ini sudah berubah jadi ini kan. Sekarang kita jumlah. Apa yang terjadi kalau kita jumlah? Ini min 40 I2. Ini 40 I2. Hilang kan? Ya enggak? Terus 20 dikurang 120. Jadi min 100. Ya kan? Ya. Min 100 I1. Ini sudah hilang. Sama dengan min 7, min 26, min 33. Maka dari sini kita dapat I1 sama dengan min habis ya. 33 per 100. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk desimal 0,33 ampere. Nah ini jawabannya. Ya. Jadi jawabannya 0,33 ampere. Nah, ini jawabannya. Ya tentu yang diambil yang mendekati ya. Harusnya yang benar sih 0,33, tapi karena nggak ada ya kita ambil yang mendekati lah. 0,32 ampere. Oke?
Jadi kuat arus melalui resistor 40 ohm adalah 0,32 ampere. Nanyang Technology University, Singapore, Sample Entrance Examination 2010. Ya. Oke, itu nomor yang pertama. Soal yang kedua ini kita ambil dari fisika pelajaran ini. Ya, halaman 33 nomor 13. Jadi kalau Anda buka halaman 33 di sini ada nomor 13 ya, rangkaiannya seperti ini. Oke, jadi soalnya seperti itu, ya. Soalnya seperti ini, rangkaiannya seperti ini, ya. Saya gambar ulang di sebelah kanan. 3 resistor masing-masing dengan hambatan R1 yang ini. Nih R1 ini. Langsung saya masukkan 3 ohm, ya. R2 6 ohm dan R3 8 ohm. Oke. Sisanya baterai ini serta 2 buah sumber tegangan, maksudnya 2 buah sumber tegangan baterai, E1 10 volt, ini 10 volt langsung saya masukkan, dan E2 20 volt, tersusun seperti gambar. Apabila hambatan dalam diabaikan, jadi baterai ini hambatan dalamnya dianggap 0. Beda potensial antara titik B dan C, jadi di sini ada titik B dan C, nah ini saya kasih hijau. Ya, jadi yang ditanya itu VBC. Jadi Anda tahu tujuan Anda, berapa volt. Nah, seperti Anda lihat, rangkaian ini kita sesuai dengan nama ini A, B, E, F, C, D ya, seperti ini. Ya. Nah, yang ditanya adalah VBC, yang cabang ini. Karena itu cabang ini kita usahakan loopnya cuma 1. Ya. Misalnya kita ambil yang hitam ini aja ya. Yang hitam ini. Nah. Kemudian kita ambil searah jarum jam majalah ya. Biar gampang ya. Jadi ini ke sana, ini ke sini, I1. Ya, jadi I1-nya begini. Tapi kan kurang 1 loop lagi karena ini belum dilewati ya. Nah, kita mau cari VBC, jadi usahakan VBC ini hanya ada I1. Jadi ini nggak boleh lagi dilewati I2. Nah, I2-nya yang ini. Yang hijau ini ya. Nah, ini I2-nya. Nah, jangan lewat sini tapi lewat ke atas. Karena di atas belum dilewati. Nah, begini. Oke. Nah, ini I2. Nah, kita ambil cabang perbatasannya. Cabang perbatasan yang ada komponen hambatan ya. Ini bukan cabang perbatasan. Cabang perbatasannya ini, tapi komponennya cuma 3 ohm. Ya, jadi AD. Ya, di AD ya. Nah, di AD ini. Jadi Anda lihat I1 dari D ke A, ke kiri ya. Maka kita misalkan I2 ini juga ke kiri, supaya dua-duanya positif. Jadi kalau I1 positif, nanti I2 juga positif. Jadi ini I2 ke sana. No, yang hijau. Ini I2. Ya toh? Ini I2. Ini gitu. Ya, ini I2. Oke, begitu. Jadi usahakan di sini hanya ada I1, terus I2 yang di sini. Dan cabang perbatasannya adalah AB. Jadi cabang perbatasan ya yang ada hambatannya ya, yang ada hambatan. Ya. Di sini yang I1 ini kan hanya ada 2 hambatan, 8 ohm dan 3 ohm. 8 ohm tidak ada I2, yang ada I2 hanya 3 ohm. Jadi yang cabang perbatasan itu yang hambatannya 3 ohm. Nah, 3 ohm ini yang akan dilalui oleh I1 dan I2. Kalau Anda tinjau loop I1, 3 ohm dilalui oleh I2. Jika Anda tinjau loop 2, I2, maka 3 ohm akan dilewati oleh I1. Mudah kan? Oke, jadi sekarang kita mulai garap tinjau loop I1. Ya, mulai dari A, B, C, D, A. Ya, A, B, C, D, A. Hukum 2 Kirchhoff, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, kita mulai dari baterai dulu. Ya, kalau Anda lihat secara sepintas, baterainya cuma 1, ini aja. Ya, ini aja. Jadi kita konsentrasi di sini aja. A ke B. Nah, kita gini yang ketemu dulu min. Jadi min 20. Nah, min 20. Ditambah loop 1 dong, I1. I1 ini. Hambatan yang dilalui. Ya, kita mulai dari sini. Di sini nggak ada hambatan. Di sini hambatannya 8. Di sini hambatannya 3. Jadi 8 tambah 3. Baru ke cabang perbatasan. I2. Ya, tambah karena kita sudah ambil searah I1 dan I2. Cabang perbatasannya 3 ohm.
sama dengan 0. Persamaan pertama. Ya, tugas kita mau ngitung I1 kan? Tugas kita mau ngitung I1. Ya. Jadi tugas kita itu ngitung I1. Jadi ini variabelnya ada 2, I1, I2. Tidak mungkin selesai dengan satu persamaan. Kita perlu satu persamaan lagi dari loop I2. Ya. Dari loop I2, oke. Loop I2 itu yang hijau ini. Ya, kita gunakan lagi hukum Ohm. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Oke, baterainya. Lihat loop I2 ini ya. Di sini nggak ada, di sini mulai dari sini. Di sini nggak ada baterai. Baterainya cuma ini. Anda lihat, yang dilalui dulu apa? Yang panjang. Yang panjang itu artinya plus. Ya, di sini nggak ada baterai. Jadi plus 10 aja. Ya, plus 10. Oke. Ditambah, karena kita tinjau loop I2, I2 dulu kita beresin kan. I2 kali hambatan yang dilalui. Ini toh, I2 itu ini. Dari sini ke sini kan muter. Nah, hambatan dilalui 6 ohm. Di sini nggak ada hambatan dalam ya. Kalau ada hambatan dalam ditambahin. Tapi nggak ada. 6, nggak ada. 3. 6 tambah 3. Nah, begini. Oke. Ditambah loop I1 di cabang perbatasan. Nah, ini tadi cabang perbatasannya. Ya, kalau tinjau I2, I1 kali 3. Jadi ini selalu sama ini, cabang perbatasan. Sama dengan 0. Udah selesai nih. Tinggal matematik kita salin lagi kan. Urut I1 dulu, I2 bilangan tetap ditaruh kanan. Jadi ini 8 tambah 3, 11. 11 I1 tambah 3 I2, 20. Yang ini I1 dulu kan. 3 I1 ditambah 9 I2 sama dengan min 10. Seperti itu ya. Oke, ini. Nah, ini yang saya bicara tadi ya. Sudah ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan ini yang mau dihitung I1. Jadi yang dilenyapkan yang ini. Ini 3 I2, ini 9 I2. Jadi ini kita kali min 3. Supaya kalau dijumlah 0. Dikali min 3. Ya. Nah, kalau sudah kita kali min 3, ini hilang. Udah. Nah, dia jadi 11 kali min 3, min 33. Yang hijau ini ya. 3 kali min 3, min 9. 20 kali min 3, min 60. Ya, yang hijau itu. Baru kita jumlahkan. Apa yang terjadi kalau kita jumlahkan? Ini hilang. Min 9 I2, 9 I2 hilang. Ya toh? 3 dikurang 33, min 30. Ya toh? Min 30. I1. Ini sudah hilang. Min 10, min 60, min 70. Maka I1-nya sama dengan, ya, nolnya hilang lah. Minnya juga hilang. 7/3. Nah, sudah ketemu. I1 ini. 7/3. Nah, karena I1 ini udah ketemu, kita bisa ngitung VBC sekarang. Apa artinya VBC? VBC artinya kita jalan dari B ke C. Nah, kita jalan dari B ke C. Nanti akan ketemu baterai, sigma E, dan ketemu arus kali hambatan. Tapi jalan dari B ke C. B ke C itu jalannya bisa seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini. Ya toh? Kalau kita jalan seperti ini, ya berarti kita lewat GGL min 20 kan? Ya, dari sini ke sini min 20. Ya, min 20. Nah, terus searah arus kan kita ini? Searah arus. Kita jalan dari B ke C ke kanan, arus loop juga ke kanan. Jadi plus. Kalau berlawanan arus harus min kan gitu. Kalau misalnya kita jalannya begini, ke kiri, sedangkan I1 ke kanan, maka I1-nya harus dimasukkan min. Kali hambatan yang dilalui, ini hanya 8. Begini. Begini. Kalau Anda hitung berapa ini? Min 20 ditambah, I1-nya sudah kita hitung nih, 7/3. 7/3 kali 8. Begini kan. Ya. Min 20 ditambah 56. 56 itu kalau Anda bagi 3, hasilnya adalah 18,67. Kalau 2 desimal ya. Dan ini kalau kita kurangi, hasilnya adalah min 1,33 volt. Nah, ya. Ini. Ya, minus itu artinya tegangan B lebih kecil dari C. Tapi ini jawaban ini sudah dipositifkan. Ya, artinya hanya dilihat di voltmeter.
Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya, ini hanya pembulatan aja. Ya, pembulatan ini dibikin 18,66, maka ini min 1,34. Ya, demikian dua soal yang untuk mereview hukum dua Kirchhoff yang melibatkan dua loop. Kalau yang melibatkan satu loop kan sudah sebelumnya. Soal pertama kita hanya menghitung arusnya, dan soal yang kedua kita menghitung tegangan antara dua titik. Yang dihitung dengan sigma E tambah sigma IR, jalan dari B ke C, tapi kita cukup melewati I1 saja. Jangan melewati I2, karena I2 harus kita hitung lagi, waktu lagi. Ya. Terima kasih Anda telah belajar dari video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk memahami materi dengan baik supaya Anda mendapat nilai raport yang bagus, sehingga Anda bisa lolos di SNMPTN dengan undangan. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.